Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan kesehatan fisik untuk saat ini. Tak lupa juga kita semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'unnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Zakat Fitrah. Latar belakang masalah: zakat merupakan bagian rukun Islam yang ketiga dan zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Di Indonesia, yang mana merupakan penduduk muslim terbesar di dunia, namun sampai sekarang masyarakat muslim kekurangan, baik dari sektor pelayanan umum dan kesejahteraan. Seandainya muslim di Indonesia menunaikan zakat, bukan tidak mungkin dari pengelolaan zakat yang tepat bisa membangun muslim Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Apa yang rumusan masalah di sini? Apa yang dimaksud dengan zakat? Kapan waktu pelaksanaan zakat? Siapa saja yang berkontribusi dalam zakat? Dan apakah masyarakat sudah mengetahui tentang tata cara zakat? Nah, di sini sudah masuk ke landasan teori. Pengertian zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat, dan manajemen zakat. Pengertian zakat fitrah. Zakat secara harfah mempunyai makna toharoh, pensucian, nimah, pertumbuhan, barokah, berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Menurut Hamdan Rashid, di dalam Al-Quran, kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali, dan sebagian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan, dan memberikan makan fakir miskin, maka jumlahnya mencapai 115 kali. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kapan waktu pelaksanaan zakat? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir Ramadan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini dilaksanakan pada akhir-akhir bulan Ramadan atau akhir-akhir puasa kita, dan dilaksanakan paling lambat itu paling lambat sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, di sini waktu-waktu tertentu yaitu waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama di antara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satunya atas yang lain, bukan mendahului atas kedua-duanya. Waktu wajib, yaitu akhir Ramadan dan awal Syawal. Waktu utama, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri, itu yang paling utama. Nah, ini waktu makruh. Setelah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari, itu makruh hukumnya. Nah, ini waktu haram. Waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah yaitu akhir raya Idul Fitri ketika matahari sudah terbenam. Hal itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mustahik zakat atau 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 golongan-golongan yang berhak menerima zakat ini pada hari raya Idul Fitri, karena menurut mereka
Idul Fitri ini merupakan hari gembira menurut mereka. Nah, manajemen zakat di sini yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Ini organisasinya Baznaz, disingkat Baznaz atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua itu Lembaga Amil Zakat Laz. Dan yang ketiga Unit Pengelola Zakat, kalau bisa disingkat UPZ. Ini mereka organisasi ini yang menampung yang menampung eh, yang menampung orang-orang yang ingin memberikan hartanya atau ingin menzakatkan hartanya kepada yang lebih membutuhkan dan lewat organisasi-organisasi ini atau badan-badan ini. Nah, ini muzaki dan harta yang harus dizakati. Muzaki itu adalah seseorang yang merdeka. Jadi kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mampu atau ya sudah merdeka. Dan yang kedua adalah mustahik. Mustahik ini adalah kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu disebut mustahik. Ya, yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan tadi. Yaitu antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, metode penelitian di sini yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Lokasi penelitian, saya meneliti karya tulis yang saya buat ini yaitu di media sosial pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 8:30 pagi. Subjek penelitian yaitu subjek penelitian karya tulis yang saya buat ditunjukkan kepada santri Pondok Pesantren Kuntum Indonesia Pusat Cipati. Nah, teknik pengumpulan data saya di sini yaitu studi pustaka. Kenapa studi pustaka? Karena saya mengambil dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber yang lainnya. Dan di sini hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pengumpulan data media sosial. Bahwa orang Indonesia tahu mengenai zakat, tapi dia tidak tahu pengertiannya. Cara dan keutamaan zakat tersebut. Namun ada pula sebagian masyarakat yang sudah mengetahui pengertian zakat fitrah ini. Dan diharapkan semua masyarakat bisa mengaplikasikan zakat ini dengan sebagaimana mestinya. Zakat menjadi bidang utama bagi umat muslim dalam mencari pahala dan mensucikan harta. Di balik zakat ini ada badan atau organisasi yang ikut membantu dalam pemberian zakat agar tidak salah sasaran, seperti tadi Laznaz dan yang lainnya. Pembahasan ini dicari dari sumber-sumber dan para ahli yang sudah mahir terutama di bidang zakat fitrah. Nah, kesimpulannya berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pengertian zakat fitrah dapat saya simpulkan sebagai berikut. 1. Zakat menurut salah satu pengertian adalah harfiah, mempunyai makna toharah, pensucian, lima pertumbuhan, dan barokah berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Jadi zakat itu jadi secara kita zakat itu adalah mensucikan harta kita atau yang mensucikan harta. Zakat fitrah, jadi fitrah kembali ke suci. Nah, yang kedua
Di sini yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 golongan. Selain dari itu bisa, tapi ada syaratnya. Antara yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mungkin mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan melihat video ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penulisan kata ataupun yang saya ucap. Karena hal yang baik datangnya dari Allah dan hal yang buruk datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul masjid subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.